Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Amalia dari kelompok 26 KKN BTV 3 Universitas Jember. Hari ini saya akan melakukan sebuah pelatihan kepada sasaran saya, Ibu Urifah, dengan judul pelatihan digital marketing di era pandemi COVID-19. Baik, langsung kita mulai untuk pelatihan hari ini. Jadi Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pelatihan digital marketing. Digital marketing itu artinya pemasaran online. Jadi kan di era COVID ini kita kan kesusahan untuk promosi kepada orang-orang tentang penjualan kita. Dan di era pandemi ini juga kita kan terkena dampaknya ya Bu ya. Kayak misalnya penjualannya itu menurun kayak gitu. Nah, salah satu solusinya agar penjualannya itu tetap stabil adalah dengan digital marketing atau pemasaran online. Pemasaran online itu seperti apa sih? Jadi pemasaran online itu adalah pemasaran melalui media sosial, bisa di Shopee, marketplace di Facebook, atau Tokopedia dan yang lainnya. Langsung saja di materi yang pertama, ada deskripsi digital marketing atau pengertian dari digital marketing. Jadi di teknologi dan pemasaran merupakan hal yang dapat dikaitkan sebagai pola yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengetahuan peran dan dampak teknologi dalam kaitannya di bidang pemasaran. Kemudian kaitan tersebut yaitu berupa digital marketing, dan digital marketing itu sendiri biasa disebut dengan pemasaran online yang merupakan suatu bentuk usaha promosi dan memasarkan sebuah merek atau brand dengan menggunakan media digital seperti internet. Dan seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu, ada marketplace untuk berjualan online. Kemudian digital marketing merupakan strategi yang sangat populer dan digunakan oleh sebagian besar market atau pasar di seluruh dunia. Sehingga hal ini merupakan dampak dari meningkatnya dunia internet dan teknologi. Sehingga membuat internet menjadi market yang sangat prospektif. Nah, maksudnya menjadi market yang sangat prospektif itu media sosial itu menjadi seperti prioritas dalam orang-orang zaman sekarang berjualan. Kan orang-orang zaman sekarang itu kayak bergantung sama HP dan internet gitu ya Bu ya. Jadi apa yang mereka butuhkan itu mereka akan cari di media sosial. Jadi saat mereka melihat media sosial itu mereka kayak nemu apa ya, sponsor gitu tentang jualan ini. Jadi kayak mereka tuh lebih tertarik untuk beli secara online. Kemudian di materi yang kedua itu ada manfaat digital marketing atau kelebihan dari digital marketing. Yang pertama itu ada meningkatkan minat pasar. Nah, jadi kalau ketika kita berjualan online itu juga dapat meningkatkan minat dari pembeli. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai tuntutan zaman itu kan zaman sekarang orang sudah bergantung kepada internet. Nah, orang zaman sekarang itu juga pengen yang mudah-mudah gitu ya Bu ya. Kalau kita beli secara offline itu kan kayak masih ribet gitu kan, harus datang ke toko, masih kayak penjualan tradisional gitu ya. Terus kalau di online itu kan kita kayak lebih banyak pilihan. Kan kalau di offline itu kayak jalan ke toko-toko itu kan capek ya Bu. Kalau di online itu misalkan di toko ini kita nggak cocok, kita bisa cari di toko yang lain seperti itu. Jadi dengan jualan online itu juga bisa menambah daya tarik masyarakat untuk berbelanja di toko kita. Dan sasaran masyarakat atau sasaran pasarnya itu kalau offline kan cuman mungkin orang-orang di sekitar kita aja gitu yang beli ya.
Tapi kalau online kita bisa dapat dari seluruh daerah gitu. Bisa saja orang Kalimantan beli di toko online ibu atau sebaliknya gitu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan pendapatan penjualan. Dengan kita berjualan online itu dan semakin banyak minat dari masyarakat untuk membeli di produk kita, itu juga dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan penjualan. Jadi kan semakin laris itu kan pasti banyak uangnya ya Bu ya. Sedangkan digital marketing itu pasti banyak yang tertarik gitu. Jadi kayak semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh usaha. Kemudian yang ketiga ada mengurangi biaya. Misalnya pada biaya distribusi atau promosi. Jadi kalau secara offline kita biasanya itu promosikan melalui seperti sebar brosur atau pemasangan banner gitu-gitu. Nah itu menurut saya memerlukan biaya yang cukup mahal karena selain biaya untuk mencetak media promosinya seperti banner itu, kita kan juga butuh seperti biaya transportasi ya Bu ya. Kalau kesini harus beli bensin, terus kalau kita capek pasti kan butuh beli makan. Sedangkan kalau secara online itu kan kita tinggal buat desain, terus kita upload di internet, dan gitu kayak nggak perlu capek-capek gitu loh Bu. Soalnya mungkin online itu juga ada biayanya, tapi mungkin cuma sedikit, mungkin cuma pada kuota internet seperti itu. Kemudian yang keempat ada mencapai tujuan merek. Jadi tujuan merek itu kita bisa mengenalkan produk kita di market yang lebih luas. Jadi nggak orang-orang sekitar aja yang tahu tentang produk kita. Seperti misalnya Rahma Hijab. Kan kalau Rahma Hijab mungkin sekarang yang tahu-tahu itu masih cuman orang daerah sini aja ya Bu ya. Iya, cuma lingkungan sekitar. Tapi kalau misal kita coba promosi di media sosial itu bisa saja produk kita tuh dikenal dari berbagai daerah seperti itu. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi biasanya nih Bu, saya kalau belanja online itu kan pasti kayak nunggu-nunggu paket gitu ya. Kayak pasti punya ekspektasi yang tinggi terhadap produknya, pasti kayak excited gitu. Jadi kalau barangnya datang itu pasti senang gitu. Nah itu pun udah termasuk dalam kepuasan pelanggan. Jadi kan kayak udah ditunggu-tunggu, apalagi kalau produknya itu kayak bagus gitu ya, bagus dan sesuai, pelayanannya juga bagus, pasti pelanggan itu akan puas. Beda lagi sama kita beli offline. Kalau beli offline kan ada barang ya udah gitu aja Bu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada strategi untuk digital marketing. Yang pertama ada produk. Jadi pelayanan yang baru melalui digital marketing sudah dibangun dapat memberikan pengalaman yang bagus pada pelanggan mengenai merek yang dijual perusahaan. Contohnya penyedia pelayanan pelanggan secara online, penyediaan informasi yang lengkap tentang produk dan membentuk komunitas melalui media internet dan juga menambah nilai pada produk. Jadi dengan digital marketing itu kita harus menyiapkan kualitas produk, kemudian seperti apa sistem untuk promosinya, kemudian kita juga melihat pasar, maksudnya kayak kalau zaman sekarang itu modelnya pasmina ini, jadi kita harusnya yang ini, jangan jual yang zaman dahulu gitu. Jadi kita kayak cari apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian adanya produk yang bagus itu juga sangat diperlukan, karena kan zaman sekarang itu orang nggak cuma melihat harganya murah gitu ya, tapi orang-orang itu kan juga mencari yang kualitasnya bagus seperti itu. Kemudian ada price itu artinya harga. Jadi penawaran harga yang lebih murah dalam media internet, seperti memberi diskon pada barang yang dijual secara online. Jadi taktik dalam marketing yang seperti misalkan
kita tuh mau menjual harganya 5.000 ya, ya. Tapi dengan taktik marketing kita itu awalnya kita tulis seperti jual 10.000 gitu. Terus di pamfletnya itu kita pura-pura kayak ditulis diskon segini dari harga 10.000 jadi 7.000. Padahal emang harga aslinya itu 7.000 gitu kan ya. Seperti itu. Karena kalau misalkan langsung kita tulis 5.000 mungkin orang itu nggak bakal tertarik. Soalnya kayak oh ini murah pasti ini jelek gitu kan. Jadi kalau kita tulis dari 10.000 dari 7.000 itu kan orang mikirnya oh ini awalnya mahal jadi murah, jadi orang kayak tertarik gitu kan. Kemudian ada place itu artinya tempat. Media internet dapat menyediakan channel yang baru dan relatif lebih praktis untuk digunakan dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan perusahaan. Jadi pemilihan tempat kita berjualan online pun itu juga mempengaruhi kelancaran kita dalam berjualan. Misalkan kalau ibu itu kan berjualan jilbab ya, kita kan nggak mungkin jualannya di market Facebook yang isinya itu tentang otomotif. Jadi kita kayak pilih kalau mau jual jilbab itu pilih di marketplace yang kayak isinya tuh banyak wanita gitu, seperti itu. Kemudian ada promotion atau promosi. Media internet telah menyediakan kesempatan dan juga kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan promosi dengan cepat, murah, dan juga menjangkau masyarakat luas secara efektif. Jadi tempat kita promosi itu juga harus jadi saat kita promosi itu kayak harus pilih gitu Bu, maksudnya kayak dimaksimalkan. Nah, maksudnya kita harus memiliki media promosi yang menarik. Selain itu, kita juga harus melihat seperti tadi jangkauan pasar. Misalkan kalau jilbab, media promosinya itu harus menarik dan kayak serba kepingingan. Karena kan kalau misalkan wanita-wanita tuh kebanyakan warna-warna yang kayak gitu ya. Jadi kayak media promosinya itu harus menarik biar menambah daya tarik dari pembelinya. Kemudian ada physical evidence, people dan proses. Jadi poin marketing ini merupakan sangat penting perannya karena dalam membentuk pengalaman bagi pelanggan. Jadi ini mengutamakan pelayanan. Kalau misalkan kita berjualan online itu yang harus diutamakan itu adalah kualitas pelayanannya. Meskipun barang bagus, barang yang kita jual bagus, tapi kalau pelayanannya buruk itu pasti orang nggak bakal kayak balik lagi beli di kita gitu kan. Karena saya pernah Bu ya beli online, itu di deskripsi produknya itu ada tulisannya ready dan dikirim hari ini. Tapi karena pelayanan mereka buruk, mereka itu kirimnya 7 hari setelah saya beli. Jadi itu kan kayak bikin orang kapok mau belanja lagi ya. Padahal barang mereka itu bagus, tapi karena kualitas mereka nggak bagus itu jadi kayak orang itu kapok gitu. Itu. Kemudian yang terakhir ada kelemahan digital marketing. Meskipun menjanjikan segudang kelebihan, tapi ternyata digital marketing juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti yang pertama ada konsep pemasaran online mudah sekali ditiru orang lain. Nah, seperti tadi, desain kita dalam media promosi di online itu seringkali kayak ditiru sama orang lain gitu. Maksudnya kayak konsep kita berjualan dengan mengutamakan diskon-diskon itu tadi. Bisa jadi orang lain itu kayak meniru konsep pemasaran itu. Kemudian yang kedua, era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing karena sudah tidak ada lagi batasan teritori yang bisa menghambat suatu perusahaan memasarkan produknya. Kan kalau secara online misalkan ibu jualan jilbab, terus ada tetangga ibu yang mau jualan jilbab juga, pasti mereka kan kayak sungkan gitu ya Bu ya, kayak nanti dikira saingan gitu. Nah tapi kalau online itu mereka tuh kayak lebih mudah ngikutin gitu loh, soalnya kan kayak iya kan nggak tahu gitu ya, jadi itu jadi kayak banyak pesaing, kelemahannya di situ. Kemudian yang ketiga ada berbagai produk tertentu yang belum tentu cocok jika dipasarkan melalui media online. Nah kan nggak semua barang atau makanan itu bisa dijual di online. Kalau misalkan kayak warung
jualan apa, soto itu kan jarang bisa dipasarkan melalui online. Bisa pun mungkin kayak hanya lingkup kecil gitu kan. Nah, jadi kelemahannya di situ. Kemudian yang keempat, jika ada reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, ini bisa merusak reputasi perusahaan dengan cepat. Seperti yang saya ceritakan tadi, itu yang jualan online pelayanannya buruk, itu kan pasti punya akan ada komentar yang buruk ya Bu ya tentang toko itu. Nah, biasanya itu mereka akan berkomentar buruk itu di kolom komentar, kayak misalnya ini pelayanannya buruk gitu-gitu. Jadi kan kayak orang mau beli itu kayak nggak jadi deh ini gitu, ini pelayanannya buruk gitu. Oleh karena itu dalam berjualan online itu kita juga harus mengutamakan pelayanan itu agar terhindar dari komen yang negatif dari konsumen. Kemudian yang kelima, ada digital marketing yang terlalu bergantung pada teknologi. Nah, maksudnya kan di era ini tuh kan yang jualan itu nggak cuma orang-orang yang muda, tapi ada orang-orang yang tua. Sedangkan orang-orang yang umurnya itu udah 30 ke atas, mungkin mereka itu kayak masih buta teknologi gitu kan. Kayak mau jualan, iya. Mau jualan itu kayak bingung gimana cara pemasaran online-nya, gimana cara daftarnya kayak gitu. Jadi mungkin yang saat ini yang jualan online itu mungkin usia saya atau pelajar seperti itu. Jadi kayak penjualan secara online itu masih belum merata di semua umur seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin Ibu ada pertanyaan? Kalau misalnya itu waktu pengiriman itu ada yang cacat gitu, ada yang cacat itu gimana? Apa ada sistem pengembalian? Oh, pas sampai sana gitu ya? Ya. Nah, itu kita tergantung toko online-nya. Misalnya kalau di Shopee itu ada Bu, kalau di Facebook itu mungkin belum ada ya, karena kan kayak masih baru. Kalau di Shopee itu ada, mereka itu bisa mengajukan pengembalian ke kita. Nanti kalau mereka mengajukan pembelian di aplikasi itu ya, kan ada pengajuan pengembalian gitu. Nah, sebelumnya itu mereka akan konfirmasi kayak chat gitu. Mbak, ini barangnya kok cacat gini. Terus setelah disetujui oleh kita, oleh toko, itu mereka bisa kirim kembali ke kita dan kita bisa mengganti sesuai dengan kesepakatan. Mau diganti barang atau dikembalikan uangnya, seperti itu. Cukup Bu? Baik, sekian kelas KKN dari saya bersama sasaran saya Ibu Rita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.